Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Indah sekali kita boleh kembali memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, setiap kita punya gadget. At least hampir semua kita pegang gadget, apakah Android, apakah yang iPhone Bapak Ibu. Tetapi kadang-kadang ada juga yang punya dan pegang 2-3 gadget. Ada BlackBerry, ada handphone, ada berbagai macam gadget saudara. Tiap kita saya rasa pernah Bapak Ibu, kita itu broadcast. Punya sesuatu yang bagus kita coba broadcast supaya orang lain bisa menerima itu. Dan semua orang yang ada di dalam kontak kita bisa terima message dari kita. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa message kita itu, kontak kita tidak akan pernah bisa mencapai 5.000 untuk kita broadcast. Paling banyak kita bisa broadcast itu sekitar 2.000. 2.000 aja saudara broadcast belum tentu semua terima. Apakah itu lewat SMS ataukah itu saudara mungkin lewat BlackBerry, belum tentu. Pasti ada yang hilang-hilang dan tidak menerima. Seringkali saya lakukan itu, selalu saya cek, ada yang tidak terima broadcast yang saya broadcastkan. Tapi di dunia ini ada satu orang Bapak Ibu, yang broadcastnya mantap luar biasa. Ini orang sangat-sangat super spesial karena di dalam hidupnya dia bisa broadcast unlimited. Namanya adalah Presiden Obama. Obama itu kalau dia pegang gadget, dia broadcast, itu seluruh rakyat Amerika bisa terima. Dia punya satu sistem dan hanya dia yang boleh dan bisa broadcast sebanyak 250 juta orang bisa langsung terima. Karena broadcast dari presiden, khususnya di waktu-waktu yang emergency, itu semua betul-betul dia pakai satu jalur yang khusus. Saudara bisa bayangkan kalau saudara punya fasilitas itu, saudara broadcast seluruh Indonesia terima broadcast saudara. Cuma kadang-kadang saya perlu bertanya mungkin kepada kita semua, kira-kira apa yang saudara broadcast? Kalau saudara bisa broadcast kepada seluruh penduduk Indonesia yang punya handphone, kira-kira apa isi broadcast saudara? Jangan-jangan mama minta pulsa. Semua itu sebenarnya kembali lagi ke dalam hati kita Bapak Ibu. Ketika seseorang itu mencapai sukses, dia bisa lakukan apa saja dalam hidup ini. Lihat baik-baik, semua itu akan kembali bermuara di dalam hati. Kalau dia tidak hati-hati, maka ekspresinya bisa negatif. Kalau dia itu positif, ekspresinya pasti positif. Ketika seseorang di dalam hidupnya punya jabatan dan begitu banyak orang bisa nurut kepada dia, oh dia punya power untuk mengendalikan. Semua kembali lagi, kalau hatinya baik, apa yang dijalankan baik. Tapi kalau hatinya tidak baik, itu juga akan terekspresi kepada apa yang menjadi gaya kepemimpinannya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, jadi masalah hati itu masalah yang paling kompleks. Di dalam dunia bisnis kita, itu masalah hati ada. Kadang-kadang kita jumpa orang bilang begini, saya heran sama dia. Dia itu baik sekali sama saya. Kita udah puluhan tahun, heran kok bisa dia tusuk saya dari belakang. Kok bisa dia ciak saya? Saya nggak habis pikir, kita itu SD sama-sama. Kok bisa dia tuh makan uang saya? Semua kembali ke hati Bapak Ibu. Dalam kita berumah tangga pun masalah hati itu sangat penting. Bisa saja salah satu bilang begini, heran kita loh pacaran lebih dari 10 tahun. Dari SMP sudah pacaran. 10 tahun kemudian kita menikah, anak udah setengah lusin. Kok bisa-bisanya dia meninggalkan saya? Kembali lagi, masalah hati Bapak Ibu. Di dalam gereja pun bisa masalah hati terjadi. Di dalam pelayanan pun bisa masalah hati
bisa terjadi. Itu sebabnya kita harus jaga hati kita baik-baik. Kalau kita tidak jaga hati kita baik-baik, sering kali kita akan diperhadapkan dengan temptation, masalah, godaan-godaan yang bisa merusak bukan hanya diri kita, bukan hanya hidup kita, tapi merusak segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini saya ingin bicara mengenai the face heart, wajahnya hati. Wajah hati. Saya ingin baca dari Matius pasal 21 dari ayat yang ke-12 sampai 17 yang mengajarkan mengenai wajahnya hati. Ada beberapa rupa wajah hati, Bapak Ibu. Kalau kita tidak hati-hati dan tidak punya wajah hati yang baik, mau doa sampai seperti apapun tidak akan turun solusi. Mau cari yang namanya berkat, tidak akan ada berkat bisa dekat kepada kita. Karena Allah itu menjawab manusia berdasarkan melihat hati, Bapak Ibu. Bukan melihat bagusnya suara kita, bukan melihat bagaimana sikap kita di dalam berdoa, tunduk, sujud dan lain sebagainya. Bukan itu Bapak Ibu. Tapi akan kembali kepada hati. Allah menjawab kita setelah dia lihat hati kita. Kalau dia cocok dengan hati kita, dia jawab kita dan dia beri kita apa yang menjadi keinginan hati kita dan doa kita. Nah, hari ini saya ingin bawa kita lihat ada beberapa macam wajah hati yang kita perlu soroti. Lalu kita bercermin. Kalau hati kita sudah baik, puji Tuhan, kembangkan terus, pelihara terus, jaga itu baik-baik. Tapi kalau hati kita ternyata setelah kita berhadapan dengan firman harus dirubah, maka kita harus belajar berubah. Kita harus berani untuk berkata, saya berubah, saya salah, saya bertobat, saya melakukan yang baik dan benar. Dengan itu maka kita, waktu kita berdoa, Tuhan akan dengan lebih mudah menjawab doa kita. Amin Bapak Ibu. Nah, di dalam ayat 12 sampai 17 izinkan saya bacakan ayat-ayat ini. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Bapak Ibu, dari kisah ini saja kita bisa lihat ada beberapa wajah hati. Nah, yang pertama kita mau lihat dan soroti adalah wajah hati yang saya kategorikan the polluted one. Hati yang terpolusikan. Hati yang tercemar Bapak Ibu. Di dalam ayat yang ke-12 itulah kita melihat bagaimana Yesus datang ke dalam bait Allah. Di halaman penuh sekali orang berjualan. Ada money changer di sana, jual burung merpati. Mereka menjual apa-apa yang dibutuhkan untuk ibadah, bahkan untuk juga korban bakaran pada waktu itu. Tapi masalahnya mereka ini bukan sekedar menjual, mereka itu tekan, peras dan tindas orang-orang yang membeli. Money changer harganya selangit, burung merpati harganya selangit semuanya.
Karena mereka betul-betul ingin ambil untung dalam kesempitan orang-orang yang ingin beribadah. Inilah orang-orang yang datang Bapak Ibu ke dalam ibadah, datang ke dalam gereja, datang ke dalam bait Allah. Tapi mereka datang dengan motivasi yang salah. Motivasi mereka bukan beribadah. Motivasi mereka Bapak Ibu di dalam datang itu fokusnya bukan Allah. Inilah orang-orang yang di dalam hidupnya dekat dengan kebenaran, dekat dengan bait kudus, dekat dengan gereja, tapi hatinya hati bisnis. Masuk di dalam gereja punya maksud tujuan berbeda. Orang-orang seperti inilah yang disebut oleh Yesus sebagai the polluted one. Mereka ini mengerjain orang-orang yang sungguh-sungguh mau beribadah. Dalam hal itulah Yesus marah kepada mereka. Karena mereka bukan hanya menjadikan, dikatakan, bait Allah sarang penyamun. Mereka tidak berdoa. Mereka hanya sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang jasmania. Mereka sibuk dengan kegiatan-kegiatan bisnis. Disinilah kita harus berhati-hati. Supaya jangan kita punya wajah hati yang tercemar, yang mengalami polusi. Orang-orang ini datang hanya ingin mencari kepentingan pribadi. Yang dicari apa yang saya mau. Inilah sebabnya Yesus marah. Maka meja-meja bisnis mereka dibongkar. Dan Yesus betul-betul marah kepada mereka. Sempat Yesus buat cemeti. Karena Yesus melihat adanya orang-orang yang masuk bukan untuk beribadah. Tapi mereka masuk dengan satu tujuan yang lain. Tujuan cari untung. Ini kita harus hati-hati. Ada orang-orang yang datang sekedar memang mau cari untung dari orang lain. Datang juga ke dalam gereja. Bisa cari lihat. Siapa ya kira-kira jadi prospek saya. Siapa ya kira-kira bisa jadi customer saya. Oh siapa yang saya bisa jualin barang ini ya. Kalau itu tujuan kita datang ke dalam gereja, betapa tercemar hati kita Bapak Ibu. Kita harus hati-hati supaya jaga. Hal yang paling susah dijaga itu hati manusia Bapak Ibu. Kita bisa pegang dagu kita, kita bisa pegang telinga kita. Kita bisa pegang kening kita, kepala kita. Kita tidak pernah bisa pegang hati kita, dia ada di dalam. Tapi kita harus belajar menguasai hati kita. Di Kalimantan kita tahu beberapa bulan yang lalu asap Bapak Ibu. Oh terjadi polusi asap. Begitu luar biasa. Berapa banyak orang menderita. Berapa banyak orang masuk rumah sakit Bapak Ibu. Wah bukan hanya Indonesia gempar. Malaysia gempar. Bukan hanya Malaysia. Singapura ikut gempar. Karena asap yang terkirim dari Indonesia ini. Itu baru bicara polusi udara. Bayangkan dengan polusi di dalam hati. Kalau itu sampai meracuni dan merusak hati seseorang. Betapa luar biasanya tercemar seseorang itu Bapak Ibu. Ekspresinya akan sangat-sangat bisa merugikan. Kita harus hati-hati di dalam hal ini. Saat ini seluruh mata internasional sedang melihat kepada yang namanya kelompok teroris, kelompok yang membunuh orang dengan sangat sadis-sadisnya dan menganggap itu sebagai sebuah ibadah. Kalau itu tidak terpolusi hati, lalu apa? Itu sebabnya di dalam hidup ini Bapak Ibu jadi orang Kristen itu kita harus jaga itu hati kok Bapak Ibu. Bukan hanya jemaat bisa mengalami polusi hati. Hamba Tuhan juga bisa mengalami polusi hati. Para pelayan bisa mengalami polusi hati. Karena begitu mudah kita bisa terpengaruhi kalau kita lengah. Kalau kita tidak berjaga-jaga. Jaga hati kita Bapak Ibu. Jangan terpolusikan. Apalagi polusi dosa. Bisa menguasai kita. Kita harus belajar buang yang namanya polusi dosa di dalam hidup kita. Jangan pernah punya dosa langganan
Yang mana yaitu dosa yang selalu kita buat terus menerus. Dosa-dosa favorit di mana kita lakukan terus. Kita tahu dosa tapi kita jalani terus. Kita tahu dosa kita lakukan terus. Kita minta ampun kita lakukan lagi. Kita minta ampun kita lakukan lagi. Kita minta ampun kita lakukan lagi. Itu dosa favorit. Kalau orang lakukan itu, dia sudah tercemar hatinya. Marilah kita bawa hati yang baik ketika kita datang ke dalam gereja. Jaga supaya tidak terpolusi akan hati kita ini. Nah, yang kedua saya ingin bawa kita melihat bersama-sama. Ini adalah kategori the burdensome heart. Orang yang hatinya berbeban berat. Berbeban berat. Di dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Yesus tidak pernah punya masalah dengan orang yang berbeban berat. Amin Bapak Ibu. Yesus tidak pernah tolak orang yang berbeban berat. Yesus tidak pernah hina orang berbeban berat. Yesus justru mengundang orang berbeban berat datang kepadanya. Di mana dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ada orang datang ke dalam gereja. Dia datang dengan persoalan. No problem. Tuhan mau terima orang yang datang dengan persoalan. Hanya yakinkan dan pastikan bahwa persoalan itu tidak menjadi barrier, penghalang antara kita dan Allah. Pastikan bahwa masalah itu yang mungkin sedang merundung kehidupan kita tidak kemudian membuat kita tidak bisa berdoa, tidak membuat kita tidak bisa menyanyi menyembah Allah. Kalau masalah sudah mengganggu ibadah saudara, nyanyi saudara, sembah saudara, di situ Allah mulai kurang menyenangi. Karena tidak boleh ada apa saja antara saudara dan Allah. Tidak boleh ada penghalang itu. Allah selalu welcome siapa saja yang punya masalah. Tetapi kita harus mengerti bahwa masalah tidak boleh menjadi fokus kita. Fokus kita adalah mencari Allah itu. Amin. Seperti wanita yang pendarahan 12 tahun. Dia tidak fokus kepada pendarahannya. Dia fokus kepada Yesus. Asal ku jama punca jubahnya, aku pasti sembuh. Fokusnya adalah Yesus. Berapa banyak kita punya masalah Bapak Ibu. Fokus kita adalah masalah kita. Sampai Yesus ada di depan pun kita tidak melihat Yesus. Karena yang kita lihat adalah masalah kita. Ini bahaya Bapak Ibu. Kalau kita melihat dan hanya fokus pada masalah, seringkali kita tidak akan menemukan solusi. Seringkali kita tidak akan mendapatkan jawaban atas permasalahan kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, orang yang berbeban berat adalah orang yang datang dan mencari solusi ilahi. Kalau kita cari solusi yang lain, beda Bapak Ibu. Kalau kita cari solusi dari kuasa-kuasa yang asing, itu sangat berbeda. Yang Tuhan mau adalah kalau anak-anak Tuhan punya masalah, carilah solusi ilahi. Carilah dari Yesus, dari Allah yang menciptakan langit dan bumi bagi semua kita ini. Ini yang Tuhan mau. Orang yang datang dan rindu sebuah kelepasan. Kalau dia fokus pada Yesus, dia pulang terima kelepasan. Dia pulang terima kelegaan. Dia pulang dia terima mujizat dalam hidupnya. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah menolak siapa saja yang datang dengan beban-beban. Permasalahan hidup, ekonomi, masalah rumah tangga, masalah relationship, masalah masa depan, masalah sakit penyakit. Allah sanggup, tetapi engkau harus fokusnya kepada Allah, bukan pada yang lain. Waktu menyembah, menyembahlah. Waktu berdoa, berdoalah. Waktu dengar firman, isi hidup kita dengan sungguh-sungguh dengan firman.
Sayang sekali kalau waktu kita dengar firman, kita sibuk fokus pada yang lain. Kita sayang sudah buang waktu sampai ke gereja, buang transport sampai ke gereja. Kita sudah siap-siap sampai ke gereja. Tapi ketika ada di dalam gereja, firman itu lewat, masuk kiri keluar kanan. Betapa disayangkan hal itu. Bapak Ibu hati-hati dalam hal ini. Saya membaca kisah mengenai seorang pendeta namanya Fred Winter. Fred Winter adalah pendeta gereja baptis di Maryville, Illinois, Amerika Serikat. Pada bulan Maret tanggal 8 2009. Pendeta ini sedang berkhotbah di gerejanya. Tiba-tiba masuk seorang yang mabuk. Lalu tiba-tiba angkat pistol dan tembak pendetanya. Langsung saudara pendeta itu mati. Bisa dibayangkan gimana? Istri ada di situ, anak-anak ada di situ. Gimana rasanya? Seminggu setelah lewat pemakaman, CBS, televisi Amerika, menginterview sang istri dan anak-anak. Lalu ditanyakan, bagaimana perasaanmu setelah mengalami semua ini? Di luar dari yang mereka mungkin harapkan jawabannya, ibu ini berkata begini, pada hari suamiku mati, pada hari itu juga aku berusaha mengampuni. Dan hari ini aku katakan, saya dan anak-anak kami sudah memaafkan yang menembak suami kami. Bisa kita begitu? Susah. Tapi satu saya yakin, bahwa orang ini, sang istri dan anak-anak, waktu suami ditembak mati, bebannya berat. Tapi pada waktu beban berat seperti itu, mereka itu lepaskan itu kepada Yesus. Mereka itu serahkan beban beratnya itu kepada Yesus. Sehingga Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan. Untuk bisa mengampuni orang yang berbuat salah. Yang membunuh suaminya. Yang membunuh ayah mereka. Yang membunuh pelayanan seorang hamba Tuhan. Yang mungkin mengacaukan sebuah masa depan sebuah keluarga. Sang ibu berkata, saya dan anak-anak tiap hari kami berdoa supaya pembunuh itu bertobat. Supaya pembunuh itu jadi Kristen. Supaya pembunuh itu masuk gereja. Hebat hatinya. Beban beratnya itu diserahkan pada Allah. Sehingga mereka bisa menanggung beban yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kalau engkau Bapak Ibu punya masalah, beban berat, cerita pada teman bisa-bisa aja, tapi belum tentu teman bisa menolong. Jangan-jangan justru masalah pribadi kita itu tersebar kemana-mana dan menjadi rahasia umum. Paling bagus cerita kepada Allah, bawa masalah kita kepada Tuhan, bawa beban berat kita kepada Dia, dan beriman dan percaya bahwa Allah sanggup menolong dalam hal ini. Karena Tuhan itu tidak basa-basi. Waktu Dia bilang, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Orang kalau lega, itu artinya apa? Orang punya beban berat lalu bisa lega, itu artinya Yesus sudah beri dia solusi. Yesus sudah beri dia kemenangan. Yesus sudah beri dia jalan keluar. Oleh sebab itu mari bawa. Kalau memang ada beban berat, datangnya kepada Tuhan. Kita cari Dia, serahkan pada Dia. Tuhan itu Bapak Ibu dengar saya ya. Tuhan itu jagonya masalah-masalah yang susah-susah. Tuhan itu jagonya masalah yang besar-besar.
Tuhan itu jagonya masalah-masalah yang sifatnya impossible. Jadi kalau saudara punya masalah-masalah dalam kategori ini, bawa itu kepada Tuhan. Serahkan itu kepada Dia. Dia pasti sanggup dan bisa menolong saudara. Amin Bapak Ibu. Lalu kita masuk kepada bagian kategori yang ketiga. Kategori yang ketiga adalah the negative heart. Hati yang negatif. Hati yang negatif. Saudara jangan pikir tidak ada orang negatif dalam gereja. Banyak. Sebagian ketahuan sementara yang lain belum. Banyak. Jangan sampai hati kita itu negatif. Saudara baca ayat yang ke-15. Dikatakan tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Coba bayangkan dengan saya. Yesus melihat ada banyak orang yang buta, orang yang timpang lumpuh dan orang-orang yang punya berbagai macam masalah. Dikatakan Alkitab Yesus sembuhkan mereka semua. Harusnya semua yang lihat senang. Tapi heran, ada orang-orang tidak senang. Ada orang-orang jengkel, ada orang-orang yang marah, ada orang-orang yang tidak suka. Sampai Yesus ditegur. Kamu lihat tuh, anak-anak bilang apa? Seolah-olah menegur Yesus. Yesus pun jawab. Aku dengar anak-anak bilang apa? Hosana bagi anak Daud. Lalu Yesus tegur balik. Belum pernah baca dalam kitab suci. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Yesus tegur balik. Siapa ini tegur? Ahli Taurat Bapak Ibu. Ahli Taurat. Heran. Orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, kalau ada mujizat yang Yesus lakukan, merekalah orang-orang yang tidak suka lihat itu. Yang Yesus dituduh dengan kuasa Belzebul. Yang Yesus dibilang berdosa. Yang mereka marah, yang mereka mau ambil batu lempar Yesus, yang mereka merencanakan bunuh Yesus. Ya 3 kelompok ini. Coba pikir baik-baik. Kalau ada mujizat terjadi di tengah-tengah kita ini, gimana hati saudara? Jengkel. Kalau engkau jengkel, engkau marah, ya berarti hatinya sama dengan ini, the negative heart. Hati yang negatif. Orang yang datang dengan hati yang suka mengkritik. Ya ini ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Mudah ini. Jagonya kalau lihat Yesus berbuat yang baik. Yesus berbuat perbuatan kasih. Yesus melakukan mujizat. Ya 3 ini tukang kritik. Jangan bilang di gereja nggak ada tukang kritik. Ada. Leluhur mereka adalah ya 3 ini. Itu bukan Bapak Abraham leluhurnya. Hati-hati dalam hidup. Kita pergi gereja bukan untuk mengkritik. Ada orang yang datang untuk menghakimi. Ya ini 3 ini gak lepas dari mereka 3. Yesus bikin apa aja dikritik. Dihakimi. Kalau kita pergi gereja hati kita kayak begini. Maaf Bapak Ibu, we gain nothing spiritually. Kita tidak dapatkan apa-apa secara rohani. Kalau hati kita negatif datang ke dalam gereja, pulang tambah sebel. Kalau hati kita kayak begini. Sama sekali ada Tuhan pun tidak tahu. Pujian penyembahan indah pun tidak bisa masuk hadirat Tuhan. Karena hatinya negatif. Inilah orang-orang yang datang dan menebarkan kekacauan. Hati-hati di dalam hidup. Jangan jadi provokator. Bahaya.
Tuhan itu akan kejar kita. Nggak usah Tuhan, bin itu kalau ada provokator teroris, oh itu dikejar sampai habis, sampai dapat. Otaknya, dalangnya, provokatornya, itu pasti dicari sampai ketemu Bapak Ibu. Itu baru bin, apalagi dia. Mari jaga hati kita supaya tidak negatif. Mari jaga hati kita supaya tidak hitam. Mari jaga itu supaya hati kita baik. Orang yang datang untuk mendimotivasi hal-hal yang positif. Kalau saudara punya ide rencana bisnis yang bagus, dengar saya, jangan ceritakan pada orang negatif, tidak jalan. Nanti omongannya justru negatif. Oh jangan, waduh teman-teman pada rugi semua. Jago komentar. Bagusnya bisnis ini, oh jangan, sudah nggak zaman. Bisnis ini, jangan, kenapa? Susah. Udah. Yang paling gampang satu, tidur. Buat orang kayak begitu. Kalau punya sesuatu yang positif, jangan cerita pada orang negatif. Anda akan dipengaruhi, Anda akan dirongrong. Bergaul dengan orang-orang yang baik. Punya hati yang baik. Orang-orang yang negatif itu vacuum cleaner. Engkau punya energi disedot. Engkau punya kesegaran baru disedot. Kalau saudara masuk dalam satu kelompok, ngobrol-ngobrol dengan mereka, terus baru 10 menit engkau jadi lemes, itu kelompok itu bahaya. Tapi kalau engkau masuk dalam satu kelompok, ngobrol dengan mereka 10 menit, pulang rasanya seger banget, itu kelompok yang baik. Hati-hati dalam hidup ini. Tuhan kasih alarm untuk kita pahami kok Bapak Ibu dalam hal ini. Jangan sampai hati kita jadi negatif. Orang kalau negatif itu Bapak Ibu, kalau di foto, posenya kayak apa aja elek Bapak Ibu, elek. Kenapa? Karena dari dalamnya itu keluarnya pasti negatif. Mau mesem model apapun, mesemnya tetap negatif Bapak Ibu. Sorot matanya tetap negatif Bapak Ibu. So hati-hati dalam hal ini. Jangan sampai ada orang-orang negatif mengganggu kita. Yesus itu dirongrong terus oleh 3 ini. Ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Untung Yesus itu tidak anggap sama mereka. Kalau Yesus nuruti mereka, berhenti pelayanan Yesus itu. Berhenti mujizatnya. Untung Yesus tidak lihat mereka. Makanya jangan hidup dikalahkan oleh orang-orang yang negatif. Ada aja dan bisa muncul di mana aja. Di gereja, di tempat kita bekerja, di tempat fitness saudara, di tempat arisan kita. Oh hati-hati. Hati-hati dengan mereka. Dan saya ingin kita memahami satu hal. Mari tunjukkan kepada saya Bapak Ibu. Orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki. Selama pelayanan Yesus 3,5 tahun, siapa yang bertobat? Berapa banyak yang bertobat? Yang ditulis Alkitab 1. Nikodemus. Ya mungkin ada beberapa lagi gelintir. Tapi sungguh tidak banyak Bapak Ibu. Jaga diri kita. Jangan negatif. Saya baru selesai mengajar kelas public speaking. Biasanya kelas ini saya ajar jumlahnya cuma 15, 10. Baru-baru dibuka buat umum. Saya sekian tahun menahan diri tidak buka buat umum. Tapi baru-baru di dalam sertifikat program kita buka buat umum. Saudara tahu yang datang belajar 150 orang. Sampai saya kaget, cek banyak Nah tapi disitulah saya itu mengajar mereka dan berkata kepada Bapak Ibu yang ada di dalam kelas ini. Bapak Ibu belajar kelas public speaking, ingat baik-baik satu hal. Orang yang belajar public speaking itu tahu banyak. Teorinya banyak, pengetahuannya banyak. Semakin banyak belajar, Anda akan dengan mudah tahu salahnya orang. Kalau berdiri di panggung, berdiri di podium, berdiri di mimbar, Anda akan dengan mudah tahu
tahu kesalahan mereka. Kesalahan kecil sekalipun tidak akan terlewatkan kalau saudara betul-betul mengamati mereka. Lalu saya bilang, hati-hati kalau ke gereja. Jangan sampai engkau menyoroti pendeta lalu mencari kesalahan-kesalahan pendeta. Lalu engkau tidak dapat firman-Nya. Betul tidak Bapak Ibu? Hati-hati. Saya bilang belajar public speaking bagus. Tapi kita bukan belajar untuk mengkritik siapapun yang ada di atas podium, mimbar, panggung. Tidak. Kita belajar untuk diri kita supaya kalau kita ada di mimbar, di panggung, di podium, kita bisa bicara jauh lebih baik, lebih efektif, lebih menjadi berkat. Itu maksudnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, mari jaga hati kita. Jangan sampai jadi negatif. Amin. Yang berikut yang terakhir Bapak Ibu. Jemaat paling suka poin yang terakhir di seluruh gereja. Mana saja. Poin terakhir itu poin yang paling menarik. Yang keempat adalah kategori di worship heart. Hati yang menyembah. Coba lihat di dalam ayat 15. Ketika mujizat terjadi, maka anak-anak berseru di bait Allah, Hosana bagi anak Daud. Waktu lihat mujizat, anak-anak itu paling polos. Merekalah yang bergembira. Mereka yang rejoice. Mereka yang bersuka cita. Mereka yang memuji Allah. Mereka memuliakan Allah. Bahkan ketika mereka dikritik oleh ahli Taurat, Yesus bela mereka. Tidakkah kamu baca bahwa Allah menaruh puji-pujian dalam mulut bayi-bayi dan anak-anak? Dibela oleh Yesus. Karena mereka punya the worshiping heart. Hati yang menyembah. Inilah orang-orang yang datang ke dalam ibadah, dalam gereja. Mereka membawa hati untuk jumpa Allah. Saudara datang ke gereja untuk jumpa siapa? Jangan sampai untuk berjumpa dengan hamba. Jumpalah dengan Sang Tuhan. Itu jauh lebih penting. Amin Bapak Ibu. Bawa hati untuk berjumpa Allah. Ini paling penting. Bawa hati untuk menyembah Allah. Ini yang Tuhan mau di dalam hidup saudara dan saya. Orang yang datang ke dalam ibadah, ke dalam gereja, membawa hati untuk mencintai Allah. The worshiping heart. Bapak Ibu, di dunia ini ada 7 miliar manusia lebih. Kristen Katolik kurang lebih hampir 3 miliar. Tapi dari 3 miliar ini, berapa yang punya hati menyembah? Berapa yang tiap hari bangun pagi menyembah? Berapa yang malam hari kalau mau tidur mencari Tuhan, dekat pada Tuhan? Berapa yang bangun pagi rindu firman? Berapa banyak kita di dalam hidup bisa tergoda? Bangun pagi lihat Facebook, Twitter, belum turun dari tempat tidur, udah selfie. Gua baru bangun, statusnya. Habis mandi, selfie lagi. Baru seger. Sampai kantor, selfie lagi. Baru sampai kantor. Aduh. Bapak Ibu, mari hati-hati. Gadget itu baik-baik saja. Pakailah selama ada. Di sorga nggak ada gadget lagi masalahnya. Tapi jangan sampai hidup dikuasai gadget Bapak Ibu. Hidup harus dikuasai firman. Betul. Jaga hati kita ini supaya bisa menyembah Dia. Jaga. Karena di dalam dunia ini ada begitu banyak cara setan. Yang diluncurkan strateginya kepada saudara dan saya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak bisa menyembah Dia. Berapa banyak kita sadar Allah menciptakan kita untuk menyembah. We are created to worship Him. Kita diciptakan untuk menyembah Dia.
Amin Bapak Ibu. Mari jaga hati ini. Hati yang bisa menyembah. Hati yang gampang masuk hadirat Tuhan. Hati yang gampang sekali dalam hidup ini kemudian dekat dengan Dia. Hati yang rindu Tuhan setiap hari. Jangan tiap minggu rindunya, tiap hari Bapak Ibu. Saya baca kisah seorang ibu yang menyumbang ke bala keselamatan di Salvation Army. Salvation Army adalah sebuah organisasi non-profit yang mengumpulkan barang-barang bekas dari masyarakat yang tidak dibutuhkan lagi. Lalu itu disalurkan kepada orang-orang lain yang masih bisa pakai barang-barang itu. Mulai dari boneka, sepatu, baju, jaket, sarung tangan, perkakas rumah, apa saja Bapak Ibu. Yang mungkin kita udah bosen tapi masih bagus. Disumbangin lalu itu disalurkan. Nah ibu ini suaminya baru meninggal. Dan kemudian dia lewat lihat ada Salvation Army di bulan Natal. Kemudian bulan Desember lalu dia masuk untuk nyumbang. Dia tidak siap sumbang apa-apa. Tapi kemudian dia ambil cincin kawinnya. Dan dia sumbangkan cincin kawin itu. Suaminya udah meninggal beberapa tahun. Dia bilang, saya mau sumbangkan barang yang sangat berharga ini, cincin kawin saya. Ini dulu dibeli $1.850. Tolong dijual, uangnya dibagikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Saya menyumbang cincin ini untuk menghargai suami saya yang semasa hidup selalu nyumbang ke bala keselamatan di Salvation Army. Nah, cincin itu didapat, kaget, biasanya dapat sepatu bekas, dapat baju bekas, dapat segala sesuatu yang harganya murah-murah. Ini dapat cincin berlian. Waktu itu dijual, mereka mendapatkan 21.000 US dollar. Dan uang itu dipakai untuk kemudian menolong orang-orang lain yang membutuhkan. Wanita ini walaupun tidak di gereja, hatinya adalah hati yang menyembah Allah. Hatinya adalah hati yang gampang sekali berbelas kasihan. Bapak Ibu, kalau kita bilang kita punya hati yang menyembah Allah, tapi kalau masih medit kayaknya agak keliru deh kita itu Bapak Ibu. Orang yang menyembah Allah adalah orang yang murah hati bagi Allah. Bagi pekerjaan Tuhan. Bagi gereja Allah. Orang itu murah hati. Coba cek hati kita masing-masing. Apakah kita punya hati yang menyembah Allah? Hati Kristus. Hari ini kita belajar 4 macam wajah hati. Yang seperti apa hati kita? Adakah kita sedang mengalami the polluted one? Hati yang terpolusikan. Mari kita minta Tuhan bersihkan hati kita. Supaya jadi baik. Atau mungkin hati kita adalah the burdensome heart. Hati yang berbeban berat itu. Mari kita minta Yesus memberikan kelegaan itu kepada kita. Atau mungkin hati kita itu terlanjur jadi hati yang negatif, yang hitam. Kita datang kepada Tuhan berkata, ampuni aku Tuhan. Mari ubah hatiku jadi hati yang baik, hati yang benar, hati yang positif. Atau kita punya hati yang keempat, the worshiping heart. Hati yang menyembah Allah. Hidup itu mau menyenangkan Tuhan terus. Hidup itu mau hidup berkenan terus. Belajar menyembah di dalam hidup ini setiap hari. Kalau itu adalah hati saudara, pertahankan. Kembangkan. Buat semakin baik, semakin kuat, semakin mantap di hadapannya. Hari ini, mari kita bercermin pada firman. Dan mari kita jujur kepada Allah. Bahwa kita sebenarnya ingin hati yang menyembah itu ada di dalam hati. Hati yang ingin hidup memuliakan Allah. Kalau kita punya itu,
lalu kita punya masalah, lalu kita punya persoalan, lalu kita punya beban berat, percaya firman, percaya. Waktu kita mengalami itu, lalu kita berdoa dan minta Tuhan tolong, percaya saya, maka pertolongan Tuhan akan turun di dalam hidup kita. Berkatnya akan turun dalam hidup kita. Tangannya yang kuat akan memimpin hidup kita, membawa kita ke dalam jalan yang berkemenangan. Tuhan Yesus berkati saudara. Haleluya. Amin.